Nama saya Trifani Elizabeth Sitorus dari kelas 12 IPA 4, nomor absen 34. Saat ini saya akan menjelaskan masa reformasi pada sistem pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terjadi selama 2 periode dimulai dari tahun 2004 sampai 2014. Pada kepemimpinan yang pertama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dibantu oleh wakilnya Jusuf Kalla membentuk Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1 pada tanggal 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2009. Program pertama pemerintahan SBY dan JK adalah program 100 hari. Program ini bertujuan untuk memperbaiki sistem ekonomi yang memberatkan masyarakat, memperbaiki kinerja pemerintah dari unsur KKN, serta mewujudkan keadilan dan demokrasi. Hal ini mendapat dukungan dari masyarakat. Hasilnya, terdapat 31 orang tersangka korupsi dari pejabat pemerintahan selama 100 hari. Pada awal kepemimpinannya, Presiden Yudhoyono memprioritaskan pengentasan kasus korupsi yang semakin marak terjadi di Indonesia. Dalam masa jabatan yang pertama, Presiden Yudhoyono berhasil mencapai beberapa kemajuan, di antaranya semakin kondusifnya ekonomi nasional. Namun, terdapat masalah dalam kasus Bank Senturi sampai mengeluarkan biaya 93 miliar. Namun, kebijakan parsial dan spontan sering terjadi, sehingga mengecewakan masyarakat. Misalnya, kedatangan Presiden Amerika Serikat George W. Bush pada tanggal 20 November 2006 yang dipersiapkan secara besar-besaran sehingga mengeluarkan dana yang besar. Ditambah lagi masalah lumpur PT Lapindo Brantas di Jawa Timur yang menenggelamkan 4 desa dan banyak perusahaan, yang artinya negara dan masyarakat banyak dirugikan dengan adanya masalah ini. Untuk mengatasinya, pemerintah telah mengupayakan banyak cara, di antaranya mendatangkan tim dari luar negeri dan membentuk tim nasional penanggulangan bencana lumpur. Di samping masalah-masalah tersebut, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla memiliki prestasi baik, terutama di bidang ekonomi. Hutang luar negeri Indonesia menurun secara mengesankan, cadangan devisa meningkat, dan pertumbuhan produk bruto tahunan terbukti solid. Didukung oleh komoditas pada tahun 2000-an dan meningkatnya daya beli secara cepat, membuat Indonesia dapat melalui krisis ekonomi pada tahun 2008 sampai 2009 tanpa masalah yang berarti. Sisi lain dari pemerintahan Presiden Yudhoyono adalah penegakan supremasi hukum. Penegakan supremasi hukum perlu dilakukan agar Indonesia memiliki kepastian hukum. Selanjutnya di bidang ideologi. Pada masa ini, ideologi yang digunakan adalah ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila bersifat terbuka, yang artinya ideologi mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, tetapi tidak menghilangkan nilai-nilainya. Indonesia menganut ideologi terbuka karena Indonesia menggunakan sistem pemerintahan demokrasi, yang artinya setiap masyarakat dibebaskan untuk mengeluarkan pendapat dan melakukan sesuatu. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla, musyawarah mufakat sangat diutamakan, sehingga pengambilan keputusan terkesan lambat. Meski begitu, hal ini dilakukan untuk kepentingan bersama. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla cukup berkembang dibandingkan masa-masa sebelumnya dalam hal demokrasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.